Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita sama-sama senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan serta senantiasa tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang dosen berikan meskipun itu sangat melelahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan. Saya mahasiswa Ilmu Politik kelas A semester 4. Pada kesempatan kali ini pada mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia yang diampu langsung oleh Bapak Hasan Mustafa, kami akan mempresentasikan apa yang sudah kelompok kami diskusikan tentang kebangkitan nasional Syarikat Islam sebelum Budi Utomo. Pada presentasi kali ini kami nanti akan menjelaskan tentang apa itu Syarikat Islam, siapa pendirinya, apa itu Budi Utomo, siapa pendirinya, dan mengapa Hari Kebangkitan Nasional itu ditetapkan bertepatan dengan hari lahirnya Budi Utomo. Itu yang akan menjadi pembahasan inti yang nanti akan dijabarkan oleh kami. Dan perkenalkan, nama saya Fauzia Fadilah Hamdani dari kelas A Ilmu Politik semester 4. Sebelum kita menuju ke pembahasan, saya akan ulas sedikit tentang kebangkitan nasional untuk membuka presentasi ini. Peringatan Kebangkitan Nasional ditetapkan pada setiap tanggal 20 Mei. Ini sudah ditetapkan sejak tahun 1948 dan juga pertama kali digelar pada tanggal 20 Mei tahun 1948 di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Presiden Soekarno berpidato pada saat itu tentang kebangkitan nasional. Kala itu, penetapan dilakukan pada masa Kabinet Muhammad Hatta. Penetapan ini berawal dari adanya serangan balik kepada Muhammad Hatta dari pelaku kudeta tanggal 3 Juli 1946, serta usulan dari Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Wedodiningrat. Dipilihlah organisasi yang sudah mati dan dianggap memelopori gerakan kebangkitan pada abad ke-20. Budi Utomo kemudian dipilih atas inisiatif Presiden Soekarno. Padahal, pada masa itu, deretan organisasi yang lahir lebih awal dan bahkan rekam jejak sejarah perjuangannya masih dirasakan. Dan itu juga masih ada. Yang dipilih bukanlah Sarekat Dagang Islam, Persyarikatan Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan bukan pula Nahdlatul Ulama. Menurut sejarawan Hilman Farid, penentuan Hari Kebangkitan Nasional itu merupakan politik historiografi atau politik penulisan sejarah dari pemerintah, bukan sejarah itu sendiri. Pemerintah memerlukan sebuah organisasi yang mewakili kepentingan nasional karena saat itu terjadi krisis politik internal yang sangat serius, ditambah lagi adanya agresi militer Belanda. Selain itu, ada kebutuhan untuk memberi legitimasi historis pada perjuangan melawan kolonialisme dengan menelusuri asal-usul atau akar perjuangan tersebut. Begitu mungkin pendahuluan dari saya. Selanjutnya, mari kita beralih pada pembahasan yang akan disampaikan oleh teman saya, Fajar Ramadan. Ya, terima kasih kepada Saudari Fauzia. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi kebangkitan nasional Syarikat Islam sebelum Budi Utomo. Tadi sedikit di awal sudah disinggung yang mana kebangkitan nasional jika dilihat dalam beberapa buku sejarah Indonesia dimulai pada sekitar abad 20.
ditandai oleh dua peristiwa penting, yaitu Budi Utomo 1908 dan Sumpah Pemuda 1928. Dan momentum lahirnya Budi Utomo yang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang ditetapkan pada saat masa kepresidenan Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Secara definisi, kebangkitan nasional ini merupakan rasa persatuan, semangat kebangkitan, kesadaran rakyat Indonesia akan keinginan kuat untuk terbebas dari penjajahan pada saat itu, dan juga merupakan awal timbulnya jiwa rasa nasionalisme di dalam diri rakyat Indonesia. Jika kebangkitan nasional baru dimulai pada sekitar abad 20 tadi dengan ditandai dua peristiwa penting tadi, yakni Budi Utomo dan Sumpah Pemuda, maka ini merupakan suatu kekeliruan. Kekeliruan itu terletak pada dua peristiwa penting yang menjadi awal kebangkitan nasional. Karena jika kita mau mencoba untuk meninjau kembali secara luas, kebangkitan nasional jauh sebelum adanya Budi Utomo didirikan pada 1908, pada tahun 1905 sudah ada gerakan-gerakan pembentukan organisasi yang dilakukan rakyat Indonesia secara terstruktur, yang merupakan bentuk dari rasa nasionalisme rakyat. Haji Kolijin dalam buku Koloniale Fractuken Heden en Morgen 1928 menyatakan bahwa Syarikat Islam didirikan pada 1911 dan memperoleh badan hukum pada 1912, dan ini yang digunakan oleh beberapa pakar sejarah dan dinilai sumber primer yang benar, yang mana menurut Ahmad Mansur Suryanegara selaku ahli sejarah, ini merupakan sumber hukum yang salah atau bentuk kekeliruan sejarah Indonesia. Budi Utomo merupakan sebuah organisasi yang didirikan langsung oleh Dr. Sutomo dengan beberapa pelajar Stovia pada saat itu, yakni diantaranya Suraji dan Gunawan Mangunkusumo pada tanggal 10 Mei 1908, yang merupakan hasil dari sebuah gagasan Dr. Wahidin Sudiro Husodo. 3 tahun sebelum Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo, Haji Samanhudi sudah mendirikan Serikat Dagang Islam yang diresmikan pada 16 Oktober 1905, yang merupakan sebuah perkumpulan para pedagang yang nantinya berubah menjadi Syarikat Islam. Ini merupakan keterangan langsung dari Haji Samanhudi selaku pendirinya. Syarikat Dagang Islam itu didirikan pada 16 Oktober 1905. Fakta sejarah ini yang mulai hilang dari beberapa buku sejarah, dan pada 10 September 1912 itu ketika di mana Haji Umar Said Cokro Amintonto mencoba mengajukan upaya hukum agar Syarikat Islam mendapatkan badan hukum dan mengambil kendali kepemimpinan Syarikat Islam. Berbicara Syarikat Islam, coba kita lihat ke belakang terlebih dahulu sebelum adanya SI, yaitu adanya STI pada tahun 1905 yang berfokus pada ekonomi bangsa, pan-islamisme yang bertujuan menjalin silaturahim dan persaudaraan sesama muslim, juga yang menentang politik Belanda yang memberikan keleluasan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada saat itu. Pada awal berdirinya, Serikat Dagang Islam berangkat dari sebuah rasa nasionalisme, yang mana ini merupakan awal kebangkitan nasionalisme di Indonesia yang dipimpin oleh Haji Samanhudi yang juga merupakan saudagar asal pribumi, yang ruang gerak perjuangannya berada di jalur perdagangan seperti batik di kota Solo. Pendirian Syarikat Dagang Islam juga merupakan lambang awal dari suatu keberhasilan gerakan pembaharuan sistem organisasi Islam dan awal kebangkitan nasionalisme. Hal ini karena suatu pembaharuan memerlukan ketangguhan organisasi dan kontinuitas perolehan dana. Nah, selanjutnya, Kongres pertama Syarikat Dagang Islam. Kongres pertama Syarikat Dagang Islam digelar di kota Solo pada tahun 1906, tepat setahun setelah Syarikat Dagang Islam didirikan. Dalam kongres pertama ini diputuskan nama Syarikat Dagang Islam diganti menjadi
Syarikat Islam. Pergantian nama ini bertujuan agar supaya kemudian tidak hanya para pedagang saja yang bisa masuk ke organisasi ini, tapi seluruh lapisan dari mulai masyarakat biasa sampai borjuis boleh masuk ke Syarikat Islam. Juga memperluas ruang gerak perjuangan rakyat pada saat itu, mulai dari politik, sosial, ekonomi, serta perdagangan. Dan baru pada tahun 1912, tanggal 10 September, Haji Umar Said Cokroaminoto mencoba menghadap Notaris B. Terquile di Solo untuk mengajukan upaya hukum agar Syarikat Islam ini mendapat badan hukum untuk legalitas aktivitas dengan anggaran dasar Syarikat Islam yang juga baru, yang pada intinya agar supaya perjuangan Syarikat Islam ini lebih terarah dalam menentukan langkah-langkah kemerdekaan, dan tanggal ini bukan merupakan awal didirikannya Syarikat Islam. Haji Umar Said Cokroaminoto pernah berkata, sudah tidak pantas lagi Hindia diperintah Belanda bagaikan tuan tanah yang menguasai tanah-tanahnya. Walaupun kemudian saat dipimpin oleh Haji Umar Said Cokroaminoto, gerakan politiknya pun belum terasa karena memang masih ada larangan untuk mendirikan organisasi politik. Dalam setiap organisasi apapun, peralihan kepemimpinan menjadi masa yang paling berat di awal-awal perjalanannya. Dan dalam rapat akbar Syarikat Islam yang bertepat di Surabaya pada tahun 1913, Haji Umar Said Cokroaminoto kembali membangkitkan kesadaran nasionalisme rakyat pada saat itu agar mau berorganisasi dan menggalang persatuan dan kesatuan untuk memperoleh kemenangan. Berbeda dengan Budi Utomo yang didirikan pada 1908, tepat 3 tahun sebelum berdirinya Syarikat Dagang Islam 1905, lahirnya Budi Utomo merupakan hasil dari pertimbangan kebijakan pemerintah Belanda yang salah satu tujuannya itu untuk mendanai berdirinya Jamiatul Khair pada 1901. Dan pada tanggal 17 Juni 1905, Jamiatul Khair mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah Hindia Belanda yang mempermudah ruang gerak perjuangan Jamiatul Khair. Organisasi ini berjuang melalui ranah pendidikan yang dikelola oleh para nasyid, para syahid, dan bangsawan Arab dengan mendirikan sekolah di Tanah Abang. Perkembangan di antara Syarikat Islam dan Jamiatul Khair yang membuat pemerintah Belanda merasa khawatir karena akhirnya tujuan organisasi ini untuk menyadarkan semangat kemerdekaan. Dan tidak hanya Jamiatul Khair yang mendapatkan perlakuan seperti itu oleh pemerintah Hindia Belanda, pun dengan Syarikat Islam diberlakukan sama dengan demikian dengan mendirikan organisasi untuk menandingi Syarikat Islam, yaitu Syarikat Dagang Islamiyah pada 1909 di Bogor. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Fauziah. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Fajar. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang kebangkitan nasional ini. Budi Utomo terdiri atas kata budi yang berarti perangai atau tabiat, dan utomo yang berarti baik dan luhur. Organisasi ini pada awalnya tidak didukung oleh sebagian kaum priai, karena Budi Utomo ini dianggap golongan ningrat atau aristokrat yang menimbulkan reaksi jika gerakan tersebut mengancam kedudukan kaum aristokrasi yang menginginkan situasi status quo, yaitu keadaan yang dapat menjamin kepentingan mereka nantinya. Organisasi Budi Utomo juga disebut dengan organisasi kedaerahan, karena cakupan daerah organisasi ini hanya Jawa dan Madura, dan juga didukung oleh salah satu tujuan Budi Utomo yang tercantum dalam anggaran dasar yang menyebutkan bahwa Budi Utomo bertujuan untuk menggalang kerjasama guna memajukan tanah bangsa Jawa dan Madura secara harmonis. 10 tahun awal perjalanan Budi Utomo beberapa kali berganti kepemimpinan. Pemimpin Budi Utomo selalu dari golongan priai,
Dalam kongres pertamanya, Budi Utomo dilaksanakan di Yogyakarta. Dalam kongres tersebut diputuskan bahwa Raden Adipati Tirtokusumo sebagai pemimpin pertama Budi Utomo. Dan pada saat itulah banyak anggota baru yang bergabung dari kalangan bangsawan. Kongres ini dilaksanakan pada tanggal 3-5 Oktober tahun 1908. Tujuan utama Budi Utomo awalnya bukan persoalan politik dan terlebih banyak bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan. Karena untuk menyaingi Jamiatul Khair yang ada di Jakarta. Misalnya dengan membentuk dana pelajar atau study funds untuk para pelajar Indonesia. Dengan dana ini, para pelajar dapat belajar di lembaga pendidikan seperti Stopia. Namun, seiring dengan perkembangan politik di Indonesia, pada saat itu akhirnya Budi Utomo mengarah ke arah politik. Dengan menempatkan perwakilan Volksstad yang merupakan lembaga perwakilan Hindia Belanda yang dibentuk pada tahun 1918. Budi Utomo mengirim Ngabehi Wijosoewojo dan Raden Sastrowijono untuk perwakilan di Volksstad. Budi Utomo lebih mengambil jalan kooperatif atau kerjasama kepada pemerintah Hindia Belanda dengan akhir tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Selain ikut dalam Volksstad, Budi Utomo mendorong pemerintah kolonial Hindia Belanda memberlakukan milisi Bumiputra, yaitu wajib militer bagi warga pribumi. Mungkin hanya segitu pemaparan materi tentang kebangkitan nasional. Selanjutnya, simpulan. Mengutip dari pernyataan seorang sejarawan bernama Hilman Farid yang mengatakan bahwa penentuan Hari Kebangkitan Nasional terkait dengan historiografi atau politik penulisan sejarah dari pemerintah, bukan dari sejarah itu sendiri. Dengan kata lain, penentuan ini menurut pandangan Muhammad Hatta bukan berdasarkan sejarah sebagaimana seharusnya. Karena seorang penguasa bisa saja menentukan hari peringatan apapun meski tidak sesuai dengan sejarah itu sendiri. Karena jika dilihat dari sejarah, ada organisasi pendidikan Jamiatul Khair yang berdiri pada tahun 1901, Organisasi Perdagangan Sarekat Dagang Islam berdiri pada tahun 1905, Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1908, Persyarikatan Muhammadiyah pada tahun 1912, Persatuan Islam pada tahun 1923, dan Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tahun 1926. Namun, kenapa hari kelahiran Budi Utomo yang dijadikan Hari Kebangkitan Nasional? Jika dilihat dari latar belakang kedua organisasi yang pertama tadi, yaitu Jamiatul Khair dan Sarekat Dagang Islam, merupakan organisasi yang membawa nama Islam, sedangkan Budi Utomo lebih umum dan nasional. Berawal dari opini tersebut, Budi Utomo dipilih karena dinilai telah mempelopori organisasi nasional pertama, meskipun tidak dapat diterima sepenuhnya. Alhamdulillah telah selesai kami paparkan materinya, dan sekian presentasi dari kelompok kami tentang kebangkitan nasional Sarekat Islam sebelum Budi Utomo. Kami memohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan dalam berkata-kata. It's an impossibility to be perfect, but it's possible to do the best. Khud masofa wada makadar. Akhirul kalam, ilal liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.